pagi, sudah sampai Jakarta. Kita akan meluncur ke Ragunan. Ayo Pak. Jadi kucing-kucingan gitu ya? Oh, kucing-kucingan. Tapi yang udah ngerti mah enak. Pak, kadang-kadang nelpon kan dia SMS. Bapak parkir di mana? Katanya gitu. Kalau nggak, Pak, kita telepon. Bapak di mana Pak? Saya di sini. Pak, saya di parkiran C ini. Oh iya udah, ntar datang. Mending kita yang samperin ya? Aman Pak. Keluar dari Zebra Cross itulah ya? Oh, aman Pak. SSI School Internasional. Oke. Kenapa aku harus ambil license di sini ya? Karena Gitu, kita bisa mengeluarkan sertifikat SSI yang bisa di-recognize secara internasional. Jadi kalau kamu diving dimanapun di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, dengan sertifikat SSI, dengan dive license SSI yang kita keluarin, itu sudah diterima. Jadi itu sudah di-recognize secara global gitu loh. Jadi hari ini tadi kita udah kelas dari pagi ya, kelas sampai selesai 7 bab. Nah, cek masker tuh caranya gini, kita pakai tapi tanpa dimasukin ke belakang sini. Ya kalau pas dia nggak gampang copot. Ini sifatnya adalah positif, buoyancy-nya positif, ngambang. Semakin panjang semakin lindung badan kita. Kan ada ubur-ubur, macam-macam lah. Nebelin kulit lah ya? Ya benar. Sekarang kita masuk air delivery system. Tabung udara. Kandungannya udara sekitar kita ini 80%-nya nitrogen, 20%-nya oksigen. Jadi nitrogen dan oksigen di sini sebenarnya. Kecepatan nggak? Enggak, aman. Aman ya? Kan direkam. Nanti waktu ngedit kan belajar lagi. Waduh. Ini regulator. Ini primary, ini octopus. Bisa kemungkinan di dalam air, misalnya kita berdua nih diving, udara gua habis. Dikasihlah yang panjang ini. Terus ada first button. Ini fungsinya adalah mengeluarkan air di dalam sini atau segala macam kotoran lah. Jadi kalau misalnya kita hisap, batuk, muntahin aja di sini, nggak usah dicopot. Beneran. Tada! Setelah teori kita sekarang langsung praktek ke kolam. Sekarang kita masuk ke information system. Pertama adalah SPG. SPG atau submersible pressure gauge. Dia indikator udara dalam tabung. Atasnya adalah depth gauge. Satu rangkaian ini namanya konsol. BCD buoyancy compensator. Kalau kita bilang BC atau BCD. 1, 2, 3, 4. Ini ada buat ngisi atau inflate, ini buat buang atau deflate. Apalin posisinya. Kadang-kadang orang mau turun dia malah pencetnya ini. Kencenginnya tidak kencengin sampai habis ya. Ini selang inflator ke power inflator. Ini unlock, ini lock. Lock. Kita buka terus sampai full. Inflate. Deflate. Regulator kita cek. Ada namanya equalizing. Ini gendang telinga. Air masuk sini nih. Ya. Ini gendang telinga kita terdorong. Itu yang bikin sakit. Nah, kenapa kita equalizing? Biar kembali normal. Biar kembalikan normal. Makanya jangan pernah pakai penutup telinga di sini. Kan suka ada tuh penutup telinga buat berenang. Air emang harus masuk. Kenapa kalau dipakai? Ini di sini jadi ruang hampa, malah jadi rusak di sini, gendangnya bisa pecah. Karena nggak bisa menyesuaikan. Terus ada namanya max squeeze. Max squeeze itu kita pakai masker misalnya. Kita kan main tekanan. Dia neken nih. Kadang-kadang orang panik, dia sampai matanya sampai melotot. Itu yang bahaya. Padahal cuma pencegahannya gampang, cuma kali selesai.
air emboli. Semakin kita ke bawah, tekanan semakin besar. Ya. Kita paru-paru kita tertekan. Kan makin ke atas tekanan makin berkurang. Ya nggak? Bener nggak? Jadi kalau kita tahan nafas, paru-paru itu semakin membesar. Oh, yang meledak tadi itu. Itu yang meledak tadi itu. Harus dibuang. Jadi harus dibuang. Makanya kalau ketika kita habis udara di bawah air nih, kita ada ke atas tapi tetap bernafas. Caranya adalah gimana? Kita regulator tetap di mulut, kita seperti mengucapkan huruf A. Kenapa nggak harus cepat regulator? Karena tadi ketika kita ke atas, tekanan semakin berkurang. Bisa jadi masih ada udara di saluran regulator. Jadi ketika di 20 meter udah habis, kita isep nih, habis kita ada kemungkinan di 10 meter atau di 5 meter ada lagi. Oh iya, karena tekanannya berkurang, udara jadi ada lagi. Seperti itu. Yang kedua, decompression sickness. Kan tadi udara kita kan 20%-nya kan oksigen, 80%-nya nitrogen. Bayangkan nitrogen yang kita isep nih di badan tuh nggak kepake, tapi bisa kebuang dengan kayak sekarang kita isep nitrogen nih. Cuman ketika kita buang nafas, dia kebuang dengan sendirinya. Kalau di air nggak bisa, di dalam tekanan, karena tadi ada tekanan, nitrogen berubah jadi cair. Dia harus dibuang segera. Kalau misalnya kita nafas normal, naik pelan-pelan, kebuang dengan sendirinya. Tapi seandainya dia naiknya terlalu cepat, misalnya panik naik cepat, nitrogen tadinya harus jadi gas pelan-pelan, masih jadi cairan, dia jadi bubble kecil-kecil. Ada satu yang wajib, bukan wajib sih sebenarnya, sebaiknya kita lakukan untuk membantu membuang nitrogen di badan. Itu kita melakukan safety stop namanya, di kedalaman 5 meter selama 3 menit sampai 5 menit. Bukan di setiap 5 meter ya, di kedalaman 5 meter. Yang terakhir naik pesawat. Itu terakhir kita kali dive, patokannya dari tiket pulang. Nah sekarang pertanyaan, habis diving naik pesawat nggak boleh. Sekarang kalau naik pesawat terus diving boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena tidak menyimpan nitrogen. Kolamnya ada 6 skill, lumayan. Skill pertama tadi regulator clearing. Itu jadi kita objektifnya gimana kita membuang air di dalam regulator. Jadi kalau misalnya regulator masukkan air, kita tahu cara ngebuangnya, dipencet sama ditiup. Yang kedua regulator removal atau regulator recovery. Jadi kita objektifnya kalau regulatornya lepas dari mulut, kita tahu cara ngambilnya. Ada 2 cara juga, sweep, disapu, atau reach, diraih dari belakang. Yang ketiga wet belt, kita tahu melepas pemberat yang benar. Jadi kalau nanti misalnya ada apa-apa, kita tahu cara melepasnya di bawah gimana. Fungsinya kalau terjadi misalnya kita kehabisan udara, kita harus naik ke atas, kita tahu cara buang pemberatnya. Seperti itu. Buat keadaan darurat ya. Apalagi sih? Tadi masker clearing. Masker clearing membersihkan air, membuang air dalam masker atau menghilangkan fogging. Ya. Masker removal, kalau masker seandainya masker kita lepas atau putus, kita tahu cara pasangnya kembali dan kita nggak panik. Seperti itu. Pivoting adalah skill dasar untuk buoyancy. Ya, jadi kalau misalnya pivoting oke, kita mudah-mudahan dapat buoyancy-nya bagus di laut.